بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, baik jamaah sekalian. Kita sudah membahas tadi tentang pembagian tauhid ada 3. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan ada tauhid asma wa sifat. Yang dimaksud dengan tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabb, Allah Raja, Allah pencipta semua makhluk, dan Allah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Itu yang dimaksud dengan tauhid rububiyah. Singkatnya begini jamaah sekalian. Yang dimaksud dengan tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam sisi perbuatannya. Jadi, sekali lagi, yang dinamakan dengan tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah dari sisi perbuatannya, dari perbuatan Allah. Itu Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki. Jadi Allah yang mengatur, Allah yang mengubah keadaan manusia. Jadi ini namanya tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah dari sisi perbuatannya, dari sisi perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menciptakan, Allah mengatur semua makhluk, Allah memberi rezeki. Ini. Meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala yaitu meyakini kekuasaan Allah dalam mencipta dan mengatur alam semesta. Misalnya jamaah sekalian, meyakini bahwa bumi dan langit serta isinya diciptakan oleh Allah. Dan Allah lah yang memberikan rezeki, Allah yang mendatangkan badai dan hujan, Allah menggerakkan bintang-bintang. Itu kita yakini itu. Namanya tauhid rububiyah. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, orang musyrik, orang kafir pun itu yakin bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencipta alam semesta. Allah Subhanahu wa taala mengatur bumi ini, mengatur planet-planet ini. Allah memberi rezeki, Allah yang mendatangkan badai dan Allah yang mendatangkan hujan, Allah yang menggerakkan bintang-bintang. Sekali lagi, orang musyrik ini pun yakin akan hal seperti itu. Iblis sekalipun yakin akan Allah Subhanahu wa taala yang mencipta. Jadi dari sisi tauhid rububiyah, sekali lagi jamaah yang berbahagia, iblis yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Dia yakin itu. Ini dinyatakan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-An'am ayat 1, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Nah, dalam kita jamaah berbahagia, mari kita perhatikan baik-baik bahwa tauhid rububiyah ini diyakini semua orang, baik mukmin, baik dia kafir, sejak dahulu hingga sekarang. Sekali lagi, tauhid rububiyah ini diyakini oleh seorang mukmin, baik demikian pula orang kafir dari dulu sampai sekarang. Mereka yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan gelap dan terang. Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan hujan. Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan bencana, mendatangkan badai. Mereka yakin itu. Jadi sekali lagi, orang mukmin, orang kafir yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di permukaan bumi ini adalah semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menyembah dan beribadah kepada Allah. Dan hal ini dikabarkan dalam Al-Quran. Disebutkan jamaah sekalian di dalam Quran surah Zukhruf ayat 87. Wala in sa'altahum man khalaqahum layaqulunna Allah. Sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, maksudnya orang-orang kafir jahiliyah itu, siapa yang telah menciptakan mereka? Mereka menjawab Allah. Jadi kalau kita tanya kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan mereka? Mereka jawab Allah. Kemudian di ayat selanjutnya surah Al-Ankabut ayat 61 disebutkan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard
Wasakhkhara syamsa wal qamar la yaqulunna. Sungguh jika kamu bertanya kepada mereka orang-orang kafir jahiliyah itu, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi serta menjalankan matahari juga bulan, niscaya mereka akan menjawab Allah. Oleh karena itu Bapak dan Saudara sekalian, kita dapati Bapak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa beliau bernama Abdullah? Yang artinya hamba Allah. Padahal ketika Abdullah diberi nama demikian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu belum lahir. Karena mereka yakin bahwa sungguhnya yang menciptakan manusia adalah Allah. Nah, adapun yang tidak meyakini rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala adalah kaum komunis dan kaum ateis. Jadi komunis itu tidak percayakan Tuhan. Ateis itu tidak pernah percaya dengan Tuhan. Bedanya dengan orang kafir dan orang musyrik. Sekali lagi orang musyrik itu yakin akan adanya Allah. Allah yang menciptakan. Tetapi orang-orang ateis, komunis itu tidak percaya Tuhan. Makanya jadi heran kita. Kalau di negeri ini, di mana Pancasila sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemudian mengakui keberadaan komunis. Karena komunis itu ada anti Tuhan. Makanya jadi heran jemaah yang berbahagia. Kenapa kita, sekali lagi, kenapa kaum muslimin yang mayoritas di negeri ini tidak menerima keberadaan komunis? Kita kembalikan, katanya mari kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara. So, sila pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Sementara komunis, ateis tidak percaya kan adanya Tuhan. Sementara orang-orang musyrik, orang kafir sejak dahulu itu percaya akan adanya Tuhan. Cuma mereka salah di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah yang berbahagia. Jadi kenapa sampai hari ini tidak diterima keberadaan komunis? Karena sekali lagi dia bertentangan dengan Pancasila sila pertama.